bang, request film Purple Sunset 2001 dong. Siap mak brot. Oke, kali ini kita dapat requestan dari beliau Nyimarkes. Bagi anda yang ingin request bisa di kolom komentar, tapi jangan tanya saya kalau soal uang 100. Oke, sebelumnya saya akan menyapa kalian. Halo, beliau Nyimarkes, gimana kabar anda, kancut anda, hutang anda, token aman? Kali ini kita akan dibawakan dengan cerita film berjudul Purple Sunset yang dirilis pada tahun 2001. Film ini diperankan oleh Fudalong sebagai Yang Ji, Chimaeda sebagai Akiyoko, dan Anna Zenilalova sebagai Nadia. Supaya anda tetap semangat, mari kita mulai. Siapkan tisu tutup rapat-rapat pintu. Let's go, mak bro. Dalam film yang diadaptasi dari kisah nyata ini, ceritanya mempertontonkan 3 individu dari 3 negara berbeda. Meskipun mereka tak saling memahami bahasa satu sama lain, kenyataannya mengharuskan mereka saling bergantung untuk bertahan hidup. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Mari kita alokasi waktu dan konsentrasi kita dan sambutlah pengalaman menonton yang penuh ketegangan ini. Selamat menyaksikan. Awal film kita dinampakkan oleh seorang pria tua bernama Yang Ji sedang diwawancarai. Dia memegang boneka dengan alunan musik Okigari Koboshi, di mana boneka tersebut mengingatkannya tentang peristiwa perang pada Agustus 1945, dan kemudian Yang Ji menceritakan peristiwa pelariannya dari kamp tahanan militer Jepang. Dan inilah ceritanya. Let's go lagi. Terjadi di wilayah Dangsing, timur laut Cina. Adegan pembukaan film ini menggambarkan para tawanan yang terborgol di tangan dan kaki berjalan di bawah pengawasan ketat prajurit Jepang. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945 saat Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Tank dan pesawat tempur Soviet memulai serangan bom terhadap pasukan Jepang yang bermarkas di gunung. Di saat yang sama, regu tembak Jepang mengeksekusi para tawanan Cina dengan kejam. Berpindah ke kediaman markas Jepang, di dalamnya terjadi adegan dramatis. Prajurit Jepang berkeinginan untuk mengeksekusi warga Cina. Keajaiban terjadi ketika Yang Ji yang menghindari peluru dengan keahliannya berhasil berdiri tegak di tengah-tengah kekacauan itu. Namun dia dihadapkan pada situasi yang menegangkan, di mana tampaknya tak ada jalan keluar, seperti seorang tahanan yang tinggal menunggu tembakan fatal dari tentara Jepang. Tapi ternyata tank Soviet menerobos tembok dan melindas semua tentara eksekutor, dan terjadilah perang hebat di sana. Setelah markas Jepang hancur, Yang Ji dibawa prajurit Soviet untuk menemui seseorang letnan. Ketika ditanya kewarganegaraannya, Yang Ji hanya diam saja karena tidak mengerti bahasa mereka. Kemudian letnan tersebut memberikan sepasang sepatu pada Yang Ji supaya tidak nyeker di jalan. Saat sang letnan memutuskan untuk pergi, Yang Ji turut serta menuju markas Soviet menggunakan mobil lapis baja. Di dalam kendaraan tersebut terdapat beberapa prajurit Yang Ji dan seorang letnan wanita bernama Nadia. Ini orangnya. Tak berapa lama, berita disiarkan melalui radio bahwa Uni Soviet, Cina, Amerika, dan Inggris menyerukan penduduk Jepang untuk menyerah tanpa adanya negosiasi. Kemudian 2 mobil pengangkut pasukan Soviet terhenti di persimpangan jalan karena kebingungannya. Sakov dan pengemudi turun untuk membuat keputusan. Akhirnya memilih jalan sebelah kanan tanpa menyadari bahwa jalur tersebut membawa mereka langsung ke markas Jepang. Di markas Jepang, sementara seorang jenderal memberikan pidato motivasi prajurit Jepang untuk terus bertarung hingga titik darah penghabisan. 2 mobil Soviet tiba dengan cepat. Saat itu juga, warga sipil Jepang berhamburan lari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, Yang Ji dan pasukan Sovietnya berusaha menyelinap ke hutan sebagai tempat perlindungan. Yang Ji di sini menarik Nadia yang sempat terjatuh, dan akhirnya Yang Ji dan Nadia berhasil melarikan diri setelah melompati bukit. Keduanya melanjutkan perjalanan menuju markas Soviet. Tak lama setelah berjalan, mereka tiba di sebuah jembatan di mana seorang penjaga pos berada di ujung jembatan. Tiba-tiba sebuah granat dilemparkan dari dalam pos tersebut.
Namun karena penguncinya tidak lepas, granat tersebut gagal meledak saat diperiksa. Ternyata di dalam pos, dua seorang gadis cantik berseragam sekolah Jepang yang tampak ketakutan ditemukan. Mereka memiliki niat untuk mengakhiri hidup dengan menelan pil beracun hingga tewas. Saat salah satu dari gadis itu hendak meminum pil beracun, upaya penyelamatan pun berhasil dilakukan. Gadis tersebut dikenal sebagai Kyoko. Ini paras cantiknya, namun kita akan memanggilnya Kyoko saja. Aslinya Akiyoko. Saat tasnya diperiksa, di dalamnya hanya terdapat pakaian dan boneka lucu. Yang Ji mengambil boneka musik dari dalam tas tersebut. Kemudian Nadia melarang upaya membunuh Kyoko dengan alasan bahwa Kyoko dapat menjadi penunjuk jalan bagi mereka, asalkan dengan satu syarat, mengikat kedua tangan si Kyoko. Setelah Kyoko berhasil diikat tangan, perjalanan mereka pun berlanjut seiring dengan langkah-langkah yang diambil dalam gaya jalan yang begitu dramatis. Tak berselang lama, mereka memasuki kawasan yang dikelilingi pagar berduri dan rasa terkejut pun menghampiri mereka. Dengan penuh keheranan, perjalanan mereka tiba-tiba terhenti saat menyadari bahwa Kyoko membawa mereka ke ladang yang dipenuhi dengan ranjau. Kaki-kaki mereka berhati-hati, curiga bahwa Kyoko mungkin telah menjebak mereka untuk dihabisi. Sakok di sini dengan bijaksana memerintahkan mereka menjauhi ketika ia berusaha menjinakkan ranjau, namun tengok-tengok saja. Ya, Sakok tewas secara misterius. Nadia yang penuh kemarahan langsung menyalahkan Kyoko dan berencana untuk menembaknya. Dengan cerdik, Nadia kemudian menembak tanah sehingga membuat Kyoko berlari menyusuri jalur yang bebas dari ranjau karena ketakutan yang dimanfaatkan dengan bijaksana oleh Nadia. Sementara itu, pasukan Jepang melepaskan tembakan dari belakang memaksa mereka untuk berlari melalui hutan. Saat menjelajahi rimbunan pepohonan, mereka tiba di tepi sungai. Dengan cerdik, Nadia meletakkan tasnya di seberang sungai untuk mengecoh pasukan Jepang. Namun Kyoko hampir kehilangan nyawanya karena sesak napas. Sang Ji tanpa sengaja menyumbat aliran udara hidungnya dan mulutnya. Kemudian Sang Ji membuka penyumbat itu, namun tiba-tiba Kyoko berteriak hampir membuat seorang prajurit mengetahui keberadaan mereka. Untungnya maksudnya sang prajurit mengira bahwa itu hanyalah suara seekor burung di langit. Berikut, Nadia memerintahkan Yang Ji untuk membunuh Kyoko dengan menggunakan bayonet. Ketika Yang Ji mendekati Kyoko untuk melaksanakan perintah itu, Yang Ji teringat momen traumatis di masa lalu ketika dirinya dan ibunya diikat pada sebuah tiang oleh pasukan Jepang. Dalam ingatannya, seorang prajurit Jepang diperintahkan oleh atasannya untuk menusuk ibu si Yang Ji. Awalnya prajurit tersebut merasa enggan karena tersentuh oleh rasa kasihan terhadap ibu Yang Ji yang hanya mampu meneriaki prajurit tersebut untuk menghentikan aksi tersebut. Pimpinan pasukan akhirnya memukuli prajurit tersebut karena tidak mampu melaksanakan perintah. Namun akhirnya sang prajurit dengan berat hati menusukkan pisau tepat ke dada ibu Yang Ji, meninggalkan Yang Ji dalam kepedihan yang mendalam. Memori tentang ibunya menghentikan niat Yang Ji untuk membunuh Kyoko. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Kyoko. Namun di tengah perjalanan, Yang Ji menemukan tulang belulang hewan yang membuatnya teringat pada Kyoko. Akhirnya Yang Ji kembali ke hutan untuk membawa Kyoko bersamanya karena merasa kasihan melihat Kyoko sendirian di hutan. Ntar minum dulu. Lanjut. Sorry ya teman-teman. Pada malam itu setelah Nadia memasak gandum, Yang Ji membuka tasnya untuk mengambil boneka musik milik Kyoko. Nadia memutar ujung boneka dan suara musik itu mengingatkan Kyoko pada saat-saat pelatihan militer di lapangan di mana siswa dan siswi berusia 15 tahun ke atas dipanggil untuk mengikuti wajib militer.
Mereka diminta membantu tentara Jepang menghadapi musuh-musuhnya dengan penuh kebaikan hati. Nadia memberikan semangkuk gandum dan melepaskan ikatan Kyoko lalu berjanji untuk mengembalikan boneka musik tersebut kepada Kyoko. Keesokan harinya, perjalanan mereka berlanjut melewati sebatang kayu. Tiba-tiba Kyoko tergelincir ke dalam lumpur berbahaya. Pikiran Nadia sempat ingin meninggalkan Kyoko agar terhisap oleh lumpur yang dalam itu. Namun karena kebaikan hati Yang Ji memberikan senapan untuk menarik tubuh Kyoko keluar, meskipun hisapan lumpur terlalu kuat sehingga senapan terlepas, Yang Ji merasa cemas dengan kemungkinan Kyoko akan menembak mereka. Namun ternyata Kyoko memiliki hati nurani yang baik dan dia malah menjulurkan senjata tersebut ke arah mereka untuk meminta bantuan. Akhirnya Kyoko berhasil diselamatkan dari lumpur berbahaya tersebut. Pada suatu malam, Nadia memberikan semangkuk gandum pada Kyoko. Kemudian Kyoko mendekati Yang Ji memohon agar ikatannya dibuka. Ini memicu sebuah kilas balik ketika Yang Ji menjadi tawanan Jepang. Para tawanan Cina yang telah tewas dimasukkan ke dalam karung dan dilemparkan ke dalam danau. Salah seorang pria yang masih hidup meminta pertolongan dari Yang Ji. Namun para prajurit Jepang malah memasukkan manusia tersebut ke dalam karung lalu membakarnya. Sungguh kasihan. Oh kasihan. Sebelum karung tersebut dicampakkan ke dalam danau, mereka memasang sebuah bom. Mengingat kejadian traumatis tersebut, Yang Ji tiba-tiba menangis dengan histeris. Pada hari ketiga mereka berhasil keluar dari hutan, namun di bagian utara Yang Ji melihat padang rumput yang luas tak berujung. Terpaksa mereka harus melanjutkan perjalanan menuju markas Soviet. Tidak lama kemudian, pesawat tempur Jepang melintas dikejar oleh pesawat Soviet yang mengakibatkan yang menembakinya dari belakang. Akibatnya pesawat tempur Jepang mengeluarkan asap karena Yang Ji membakar pesawat Soviet tersebut. Kyoko teringat pada kekasihnya yang menjadi pilot angkatan udara. Nadia sempat membidik Kyoko dari kejauhan dengan niat membunuhnya, tetapi akhirnya mengurungkan niatnya. Nadia berpikir bahwa Kyoko dan Yang Ji masih bisa melanjutkan perjalanan mereka. Ketika Nadia melanjutkan perjalanan, Yang Ji tiba-tiba bergerak menuju Kyoko. Dengan terpaksa Nadia mengikuti langkah Yang Ji dan menuju Kyoko. Sementara itu, Kyoko segera melarikan diri setelah melihat kobaran api dari ledakan pesawat tersebut. Ternyata bahan bakar dari pesawat tersebut bocor dan memenuhi area di sekitarnya. Dengan cepat mereka berlari seiring kobaran api yang mengejar di tengah padang rumput. Kyoko kemudian mencoba membakar rumput di depannya untuk mencegah api menjalar lebih jauh. Mereka menutupi kepala dan menadahkan tubuh bersama-sama, berusaha menghindari ancaman kobaran api yang semakin mendekat. Setelah api padam, mereka segera berdiri dan tertawa. Namun tawa mereka bukan karena selamat dari kebakaran, melainkan karena mereka saling mentertawakan wajah-wajah mereka yang menjadi hitam akibat asap kobaran api tersebut. Ternyata Sang Ji bisa berbicara dalam bahasa Cina. Tanpa diduga, Yang Ji kemudian menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Kyoko. Namun perjalanan mereka terhenti ketika Kyoko menyarankan untuk bergerak ke selatan, mengingat di daerah selatan terdapat banyak makanan yang dapat dikonsumsi. Meskipun persediaan makanan telah menipis, Yang Ji tetap memaksakan perjalanan ke utara. Kyoko di sini sebagai seorang prajurit mengatakan kepada Yang Ji bahwa dia harus menuruti perintahnya. Meskipun demikian, Yang Ji akhirnya mempercayai Kyoko dan dengan terpaksa Nadia, Yang Ji, dan Kyoko memutuskan untuk pergi ke arah selatan. Saat mereka sedang mencari tumbuhan untuk dimakan, tengok-tengok sebuah tamu tak diundang muncul. Seekor rusa yang mendekati mereka. Hal ini membuat Nadia segera membidik rusa tersebut. Namun karena rasa kasihan, Nadia tidak mampu menarik pelatuknya dan membiarkan si rusa yang gemetar itu melarikan diri kembali ke dalam hutan.
Kemudian Nadia memutuskan untuk pergi ke hutan mencari tumbuhan sebagai bahan makanan. Saat Kyoko mendekati Yang Ji, tiba-tiba dia kembali terengok pidato perwira Jepang yang membangkitkan semangat para pelajar menjadi sukarelawan. Kyoko kemudian sedang merias wajahnya untuk memberikan boneka pada misi kekasihnya, yaitu Onishi. Namun ketika Kyoko berlari mengejar Onishi, ternyata mobil truk yang membawa pasukan Jepang telah pergi jauh. Kita pindah ke Yang Ji yang menyadari bahwa Nadia belum kembali dan tak lama kemudian hujan deras pun turun. Ternyata Nadia tersesat di dalam hutan. Di sisi lain, Yang Ji berteriak memanggil nama Nadia, namun Nadia belum juga ditemukan. Kemudian dalam kepanikan di dalam hutan, Nadia terjatuh dari atas bukit dan pingsan seketika. Di sisi lain, Kyoko meminta Yang Ji untuk memberi tanda dengan menembakkan senapan yang dipegangnya. Namun menurut Yang Ji, tembakan tersebut dapat membuat posisinya diketahui oleh pasukan Jepang. Kemudian Nadia sadar setelah terjatuh dari atas bukit. Malam pun tiba, tetapi Yang Ji dan Kyoko tetap berada di posisi awal mereka. Keesokan harinya, Nadia terus mencari mereka. Di sisi lain, Yang Ji merasa ada sesuatu yang mendekat. Ternyata dari kejauhan seekor harimau berjalan menuju mereka. Ketika harimau semakin dekat, Kyoko meminta Yang Ji untuk menembakkan senapan tersebut. Namun karena Yang Ji tidak bisa menggunakan senapan tersebut, dia hanya bisa mencoba menakut-nakuti harimau. Sementara itu, Kyoko terus berteriak meminta Yang Ji menembakkan senapannya itu. Pada akhirnya setelah kunci pengaman senapan terlepas, senapan itu menembak harimau di depannya hingga harimau itu berlari ketakutan. Akibat tembakan tersebut, Nadia mengetahui posisi Yang Ji dan Kyoko. Mereka pun bertemu kembali. Akhirnya mereka langsung memeluknya dengan rasa bahagia yang tiada tara. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan melewati sungai yang telah mereka lintasi sebelumnya. Nadia dan Kyoko memutuskan untuk mandi dan membersihkan diri di sungai itu. Dengan kegembiraan yang memuncak, keduanya menjadi semakin akrab, bermain air di tepi sungai layaknya saudara, kakak, dan adik. Sementara itu, Yang Ji terlihat bingung, tidak tahu lagi harus melakukan apa. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan melewati perbukitan. Tak berapa lama pesawat tempur Soviet melintas di udara. Nadia berusaha memberikan tanda pada pesawat tersebut untuk meminta bantuan. Namun sayangnya pesawat itu tidak melihat tanda yang diberikan oleh si Nadia. Tak lama kemudian tiba di puncak bukit. Kyoko berlari untuk menyaksikan matahari terbenam. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa. Awalnya Nadia tidak percaya dengan desa yang dimaksud oleh Kyoko ini. Keesokan harinya ternyata Kyoko membawa mereka kembali ke markas Jepang. Merasa dijebak, Yang Ji menodongkan bayonet kepada Kyoko. Namun Kyoko memberikan alasan bahwa dia bertujuan membantu menyelamatkan mereka dari pasukan Jepang TNI. Lah, kok TNI? Maksudnya pasukan militer Jepang. Kemudian Yang Ji bersama Kyoko memasuki markas, sementara Nadia tetap menguasai dari kejauhan dengan senjata siap santap maksudnya. Namun terkejutlah mereka saat mengetahui bahwa markas tersebut telah ditinggalkan dan kosong. Mereka kemudian di bawah arahan Nadia mencari makanan di dalam mobil yang sebelumnya dinaiki oleh Nadia. Nadia kemudian memanggil Yang Ji untuk bergabung dengannya menyantap makanan di dalam mobil. Berlanjut, Nadia seketika menghidupkan radio dan sebuah berita disiarkan pasukan bahwa radio tersebut mengatakan pasukan Cina berhasil merebut 60 kota dan menewaskan 130.000 pasukan Jepang.
Di saat yang tegang itulah Nadia turun dari mobil. Ternyata Kyoko tidak menerima berita tersebut alias tidak terima. Kyoko menunggu mereka dengan menodongkan senapan. Sementara Yang Ji mendekatinya perlahan-lahan. Dia menantang Kyoko untuk membunuhnya dengan senapan tersebut. Namun tiba-tiba Kyoko malah menangis histeris di hadapan Yang Ji. Saat Nadia memeriksa senapan ternyata isi peluru telah dikeluarkan oleh Yang Ji. Sungguh pintar sekali. Kemudian tersiar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Mereka bertiga kemudian menuju sebuah danau untuk membersihkan diri di tepi danau atau meminta maaf kepada Yang Ji. Lalu mereka bertanya-tanya apakah Yang Ji akan bergabung bersama mereka. Kyoko menyatakan ingin pergi ke laut untuk bersatu dengan Onishi. Namun hal tersebut membuat Yang Ji bingung. Dia bertanya mengapa tentara Jepang tiba-tiba datang ke Cina dan membunuh warga tanpa alasan. Di samping itu, Yang Ji juga merasa marah terhadap Kyoko karena menodongkan pistol dan membawa mereka ke markas Jepang. Kyoko kemudian berlari menuju tepian sungai sambil menangis. Sementara itu, Nadia teringat pada anaknya yang telah tewas dalam sebuah pengeboman. Berada di tepi danau, Nadia sambil menceritakan bahwa ibu dan saudarinya telah meninggal. Nadia kemudian meminta Yang Ji untuk menjadi saudaranya dan kembali ke Jepang untuk hidup damai. Namun Kyoko baru ingat bahwa Onishi adalah seorang pilot pesawat tempur terakhir kamikaze yang dikirim pada tanggal 16 Agustus 1945. Di mana para tentara pelajar tersebut termasuk Onishi menerima perintah untuk menabrakkan pesawat mereka ke kapal Amerika. Ini adalah misi pertama dan terakhir mereka, di mana sekitar 10 pesawat tempur Jepang dikerahkan untuk melaksanakan misi bunuh diri. Kemudian Yang Ji, Kyoko, dan Nadia berangkat menggunakan mobil lapis baja Soviet sambil memegang boneka musik atau menunjukkan jalan pada Nadia. Namun Kyoko terus memikirkan nasib Onishi, kekasihnya. Setibanya di tepi sungai, Kyoko berlari menuju padang bunga di lereng bukit. Tak berselang lama, terdengar ledakan. Ternyata di balik bukit warga sipil dan prajurit Jepang melakukan harakiri. Yang belum tahu untuk kalian bagi nyimakers, apa itu harakiri? Harakiri adalah sebuah tradisi Jepang yang mengharuskan seseorang mematikan diri dengan menusukkan pedang ke perut mereka. Mereka melakukan hal itu sebagai ungkapan ketidakpuasan atas keputusasaan Jepang untuk menyerah, merasa bahwa pengorbanan mereka selama ini telah berakhir sia-sia. Beberapa prajurit Jepang berlaku sembrono seperti kesurupan makan kecubung, menembakkan senjata ke segala arah. Saat seorang nenek meminta diantarkan pulang ke Jepang, seorang perwira memberikannya granat yang masih aktif. Kemudian seorang perwira Jepang berusaha menembak kepala seorang anak sambil membawa bunga. Kyoko tiba-tiba berlari untuk menghentikannya. Namun kejutan terjadi ketika sebutir peluru menembus tubuhnya. Kyoko tumbang dan boneka musik miliknya berguling maksudnya menuruti bukit seolah-olah menggantikan Kyoko untuk melanjutkan larinya. Dalam menghadapi kekejaman tersebut, Nadia dan Yang Ji mulai melaju dengan mobil lapis baja untuk melawan pasukan Jepang yang tanpa belas kasihan membunuh warga mereka sendiri. Kali ini, Yang Ji telah kehilangan kesabaran melihat peristiwa tersebut, benar-benar merasa geram dengan tindakan kejam pasukan Jepang yang mengacaukan kampung halaman mereka. Setelah berhasil menyingkirkan prajurit Jepang yang tersisa, Yang Ji menyita boneka musik milik Kyoko. Sementara itu, warga sipil dan sisa-sisa prajurit Jepang menghentikan aksi harakiri mereka, membuang senjata dan menyerah untuk menuju markas Soviet.
Kemudian adegan berpindah ke masa kini di mana Yang Ji yang kini telah menua dan tidak lagi memiliki daya tarik seperti masa mudanya masih setia menyimpan boneka musik milik Kyoko. Sementara itu Nadia meletakkan bunga di monumen perang. Akhirnya pada tanggal 2 September 2002 boneka musik Kyoko dikembalikan ke daerah Dangsing atas permintaan Yang Ji mengembalikan benda berharga itu ke tempat asalnya. Cerita ini pun selesai. Tamat, to be continue. Ending yang memperatiotkan. Setelah menyaksikan film ini kita jadi tahu teman-teman bahwa sebenarnya hanya segelintir orang yang benar-benar menginginkan peperangan. Sebagian besar orang yang terlibat di dalamnya hanyalah korban. Film ini kubawakan dari cerita true story alias kisah nyata yang pernah terjadi di Jepang dan Cina dahulu, di mana ada 3 manusia yang bertahan hidup di dalam gempuran peperangan. Akan tetapi Kyoko yang cantik dan imut dan sangat gemoy harus meregang nyawanya karena tertembak peluru akibat warganya sendiri. Coba Kyoko tadi itu tidak lari dan ingin menyelamatkan anak kecil itu, mungkin saat ini Kyoko masih hidup seperti Yang Ji dan mereka hidup bersama, nikah, punya anak cantik dan ganteng seperti Kyoko. Dan itu hanyalah khayalan saya sendiri dan kesimpulan asumsi saya sendiri. Tapi nyatanya Kyoko mati dalam pertempuran. Saya selaku pasukan militer angkatan beban bagi negara matur suwun kabeh, lepyu sadayana. Thank you guys. Semoga kalian menikmati cerita ini, dan buat teman-teman Nyimakers jangan lupa untuk di like, di subscribe, tetap dukung channel ini buat menghibur kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.